Kapan lulus? Kapan kerja? Kapan nikah? Kapan punya anak? Kapan punya anak kedua? Ketiga? Kesel gak sih ditanya gitu terus? Ya Allah, kesel banget sih kalau aku mah gitu. Tapi kenapa sih kita bisa kesel? Itu yang kita bahas hari ini. Kenapa bisa kesel? Terus kalau kita sebagai penanya harus kayak gimana? Kalau kita mau basa-basi gitu ya? Biar nggak bikin kesel orang. Iya, sama kalau kita kebetulan lagi ditanya sama orang yang ngeselin, baiknya gimana? Oke. Terus, nah ini nih kan sebenarnya pertanyaan itu netral ya. Iya. Kita harus basa-basi. Kalau misalnya nggak nanya, nanti malah jadi diem-dieman gitu. Dan tapi masalahnya banyak orang yang tiba-tiba baper, akhirnya semua pertanyaan jadi kayak dilarang gitu. Nanya kapan ini, kapan itu nggak boleh. Bahkan kemarin di Twitter ada yang nanya jenis kelamin anak yang baru lahir aja nggak boleh. Ya jadi harus nanya apa gitu, harus ngobrol apa. Nah pertanyaannya, kenapa orang baper sih kalau ditanya kayak gitu? Kenapa kita juga baper kalau ditanya kayak gitu? Iya. Nah kira-kira jawabannya apa di Bu psikologi? Bu calon psikolog. Amin. Jadi pertama nih ya, sebelum ke situ ada satu hal yang menurut aku rada penting nih buat disampaikan. Bukan rada sih, penting lah. Nah kalau misalnya di psikologi tuh ada yang namanya small talk. Sebetulnya kan small talk tuh basa-basi ya, tapi tujuannya beda. Jadi sebelum kita mulai sesi sama si klien, kita tuh diharuskan untuk bangun rapport dulu. Bikin good rapport dengan small talk. Raport tuh ini ya, penilaian dari si klien ya. Iya, harus baik gitu. Klien itu merasa kita sebagai teman, itu berarti raportnya udah tinggi. Kalau klien rasanya lu siapa sih nanya gitu, nah itu raportnya masih kurang bagus, harus dibagusin dulu. Iya. Nah di situ tujuannya adalah bikin si klien yang mungkin kita nggak pernah ketemu sama dia, bikin dia jadi nyaman, jadi ngerasa aman, dan dia mau kooperatif dan mau katakan kalau konseling mungkin mau cerita dengan mudah gitu ya, karena dia merasa percaya sama kita. Nah berarti kan si basa-basi itu tuh nggak akan membuat hal-hal yang bikin dia jadi malah baper kan? Iya, dan berarti basa-basi itu penting. Maksudnya nggak cuma buat klien yang di psikologi juga aja gitu, tapi sama klien kita di profesional juga, bahkan sama temen pun harusnya ada small talk yang bangun rapport kita sama temen lah, yang bikin kita jadi enak temenan gitu. Nah, kalau gitu kenapa pada baper dengan pertanyaan-pertanyaan itu? Ataukah small talknya salah atau gimana? Kalau menurut aku nih ya, yang bikin orang jadi baper tuh adalah karena pertanyaan selanjutnya atau statement selanjutnya. Mungkin dari pertanyaannya sih netral, tapi seringkali si pertanyaan itu tuh digiring lagi dengan statement-statement yang bikin gak enak. Misalnya, kapan nikah? Kok udah umur segini gak nikah juga sih? Gak takut jadi bukan jomblo selamanya? Bukan jomblo tua, perawan tua. Kalau itu perempuan, parah banget. Iya loh, ada yang masih menyebutkan itu gitu ya. Atau nanti susah dapat jodoh loh. Masa sih nggak mikirin keluarga, masa sih nggak punya anak, atau ya itu yang sering datang ke kita berdua sebagai orang yang sudah nikah setahun lebih dan belum punya anak tuh, kenapa sih sampai sekarang belum punya anak gitu? Kita yang setahun aja, kita sih ya nggak terlalu baper juga sih, cuman banyak yang udah bertahun-tahun berusaha sangat pengen punya anak, malah jadi sakit hati. Iya. Berarti kan pertanyaan selanjutnya itu juga, pertanyaan selanjutnya menyakitkan, tapi selain itu kadang-kadang baru nanya juga udah menyakitkan. Itu biasanya karena si penanyanya sudah dapat duluan, sudah punya duluan gitu. Penanyanya sudah nikah nanya ke yang belum nikah, ya yang belum nikah kan pasti mikirnya, lah lu udah nikah nanya ke gue yang belum nikah, nyindir itu apa gitu, sombong gitu ya kan, disangka sombong gitu. Apalagi kalau intonasi sama gesturnya sama pemilihan kata saat bertanyanya itu gak enak ya, gitu. Dan lebih parah lagi ditanyanya pas small talk gitu. Iya betul. Ini nih pertanyaan-pertanyaan yang tadi itu adalah pertanyaan yang bisa jadi sensitif gitu. Yang lebih sensitif lagi kalau yang penanyanya sudah lebih duluan sukses gitu. Ya sukses dalam nikahnya, atau sukses punya kerjanya, atau sukses lulusnya gitu. Karena pertanyaan-pertanyaan itu kan biasanya ditanyain pas lebaran, misalnya sama Pak Ade, sama Tante gitu kan. Ketika kumpul keluarga atau reunian atau nikahan orang gitu. Iya betul. Kapan lu nyusul gitu. Dan akan menyakitkan jika ditanya oleh orang yang sudah melakukan duluan gitu. Ya
ya yang dengan ada so tahu dengan kali ya. ada so tahu gitu, dengan nanya lu harus sebutin gua dong, gua udah masa lu belum gitu. Itu sangat menyebalkan. Padahal setiap fase di hidup kita itu bukanlah suatu perlombaan. Jadi itu kayaknya bikin apa ya, kayak seolah-olah kalau kita nggak ada di fase itu, kalau kita belum nikah, kalau kita belum juga punya kerja yang settle, atau misalnya katakan belum punya anak, itu kita kalah. Padahal kan nggak kayak gitu ya. Yeps. Dan kayaknya pertanyaan-pertanyaan yang kayak menunjukkan ke kompetisi kayak gitu, kita yang sudah melakukannya ya sadar itu. Saat ada orang jomblo, kita yang udah nikah jangan jadi lu kapan lu nikah gitu. Apalagi di small talk gitu. Iya. Kalau misalnya kita udah dekat sama dia, udah banyak bahas, ngobrol macam-macam sama dia gitu, udah terbangun rapoknya gitu kan, ngobrolin soal itu boleh, tapi ya tentunya dengan nada bicaranya enak, atau dengan ya emang dia sendiri yang minta saran ya tadi gitu. Iya. Orang tuh kadang-kadang nanya itu buat biar aku kasih saran nih biar kamu nikah, kalau aku kasih saran nih biar kamu lulus gitu. Padahal saran buat satu orang belum tentu cocok buat orang lain. Dan yang paling pasti adalah saat kita memberikan saran kepada orang yang nggak mau dapat saran, sarannya nggak akan didengar dan dia malah sakit hati biasanya. Iya. Ya lu jangan nasihatin orang yang nggak minta dinasihatin gitu kan, dasarnya gitu kan. Iya, betul banget. Nah, masuk ke yang kedua tadi. Iya. Kita sebagai penanya nih, kalau kita mau small talk sama orang dengan bejibun pertanyaan yang sensitif dan mendingan jangan ditanyain, Iya. sebaiknya nanya apa dong? Nah, kalau dari aku sendiri ya, yang aku perhatikan, sebetulnya kita ini kan ada di era digitalisasi ya. Mungkin sekarang udah masuk industri 5.0 kali ya sekarang. Ini 4.0 ya, four masih atau 4 sih, masih ya 4 4 ke 5 sih, tapi Iya. ya ininya di industri yang Semuanya serba semuanya digital. serba terkoneksi secara online. Wajarnya kita tahu dong yang Nah. orang yang teman kita ini kondisinya seperti Iya. apa. Dan ketika kita tahu, misalnya nih ya, kita lihat di IG-nya atau misalnya di Twitter-nya, dia mempromosikan suatu hal, atau misalnya dia cerita bahwa dia sekarang sedang merintis usaha. Nah, daripada bertanya hal yang katakan sensitif soal pribadi, soal anak, soal istri, soal segala macam, lebih baik tanya soal usahanya dia. iya gitu. betul. Jadi kita nggak so tahu, tapi kita bilang aja, tadi kemarin aku lihat nih di postingan kamu kayak gini ya, sekarang gimana misalnya, atau aku mau dong cobain. Dari situ kita kan memperlihatkan kalau kita interest sama dia, kalau kita katakan mau dukung dia. Nah, ketika kita memperlihatkan kita ada itikat baik ke dia, pasti orang itu pun juga akan menerima itikat baik itu dengan memberikan respon yang baik. Betul. Dan ketika respon yang baik itu sudah hadir di kedua belah pihak, biasanya tanpa diminta dia malah bakalan cerita kok kalau misalnya sebetulnya ada yang kepo gitu ya tentang kehidupan pribadinya. Mungkin secara nggak langsung dengan kedekatan, ketulusan yang kita perlihatkan di awal, dia pun akan terpancing untuk kayaknya aku bisa cerita nih ke kamu atau kayak gimana ya. Cuma di sini kita jangan berekspektasi untuk mendapatkan suatu hal yang sebetulnya bukan hak kita untuk tahu. Kayak misalnya, kenapa sih nggak mau nikah juga misalnya? Itu kan itu privacy banget nggak sih? Iya. Atau misalnya kalian kok nggak punya anak, nggak usaha ya, nggak gimana ya? Nah itu kan sebetulnya nggak juga gitu. Jadi Iya. daripada ngulik-ngulik privacy orang, mendingan doain atau kasih pembicaraan yang memang netral. Iya, sebenarnya banyak yang bisa dibahas. Kalaupun kita belum sempat kepoin IG-nya, Facebook-nya, TikTok-nya atau apapun itu gitu, kita udah lama ketemu, nggak sengaja ketemu di jalan misalnya, ya banyak kok yang bisa ditanyain soal itu. Misalnya bahas habis dari mana, atau mau kemana, atau sekarang lagi senang ngerjain apa. Nah ini kadang-kadang di redaksi juga penting gitu. Iya betul. Lu sibuk apa sih gitu? Lu kerja nggak sekarang? Nah itu kan nggak enak tuh. Lu kerja nggak sekarang? Nah itu seolah-olah kayaknya biasanya gue nggak kerja gitu. Nah kalau pertanyaannya misalnya sekarang lagi seneng ngapain nih? Lagi berkarya apa nih misalnya? Lagi bikin apa nih misalnya? Itu kan lebih enak. Atau kalau kita ketemu langsung physically ya kita juga bisa bahas penampilan dia. Wah bagus banget nih bajunya, beli di mana misalnya. Aku juga pingin dong punya penampilan bagus kayak gitu. Tapi hati-hati ya, jangan sampai
baju lu kayak gitu beli di mana ya? Maksudnya intonasi, nada, redaksi itu penting. Sangat berpengaruh ya. Sangat berpengaruh, dan sebenarnya redaksi dan intonasi itu akan muncul dari apa niat kita. Jadi saat kita small talk ke orang, kita basa-basi ke orang, jangan pernah dalam hati kita ada niat gue juga pengen nunjukin yang punya gue. Jangan. Itu paling menyebalkan. Iya, Cara nomor satu jadi orang yang menyebalkan adalah saat kita ngomong ke orang, kita punya niat aku pengen nyeritain versi aku nih. Iya kan? Kapan nikah? Aku mau udah nikah nih. Nah, itu menyebalkan sekali. Kecuali ditanya. Ya, kalau kecuali kamu gimana? Ya, kecuali ditanya balik kita nggak apa-apa. Tapi jangan pernah punya niat ingin ditanya balik. Tulus aja nanya dia. Bahkan kalau saat kita ketemu orang tuh persepsikan, wah orang ini punya poin plus yang bisa aku pelajari, aku bisa dapat info menarik dari dia. Jadi saat kita bertanya tuh bakal lebih tulus gitu. Iya. Iya. Jangan kita saat kita ketemu orang tuh kita memposisikan kita di atas dia gitu. Nah, gimana kita memposisikan itu penting banget sih menurut aku. Iya, be humble gitu. Sebagai penanya tuh kita harus be humble. Maksudnya jangan nggak cuma sebagai penanya, sebagai kita ketemu orang ya be humble aja, meskipun kita tahu dia kemungkinan besar posisinya di bawah kita gitu. Tapi ya nggak tahu ya, maksudnya kan bisa jadi di satu hal dia di bawah kita, tapi di hal lain dia malah di atas kita. Dia lebih tahu, dia lebih jago, dia lebih pintar, dia lebih punya banyak aset misalnya, kita nggak tahu. Nah, sebagai penanya ya itu, yang pertanya hati-hati kalau bertanya, yang kedua pilih bahasan-bahasan yang tidak sensitif itu. Banyak banget bahasan yang nggak sensitif. Terus bisa jadi dengan memuji penampilannya atau fokusnya kemujian ya. Body shaming itu jadi body shaming kalau kita tidak memuji gitu. Kita wah makin sehat aja nih. Gitu kan, makin sehatnya merasa tersindir. Malah di gua gendut apa malah langsung gitu. lihat body. Oh my god, ini makin buntet iya sih, tapi gimana ya? Ya dituluskan saat kita jadi penanya. Nah, kalau kita yang lagi ditanya nih, gimana kita ketemu ya? semua orang sering gimana? Kalau aku pribadi, aku tuh sangat merasa ini sangat membantu. Ini adalah Masya Allah, ini adalah ilmunya dari Kang Harif Firmansyah tentang high class response. Sebagai Halo Kang Harif. ya, jadi di sini kalau misalnya teman-teman pernah ikutan kelasnya Kang Hari high class response, ini tuh benar-benar bakalan ngebantu banget ketika kita tuh nggak bisa mengelola orang lain. Orang lain tuh di luar kontrol kita. Kita nggak bisa berekspektasi bahwa mereka akan selalu berbuat baik ke kita. Kita nggak bisa meminta mereka untuk selalu mengucapkan hal yang baik untuk kita. Tapi kita selalu punya pilihan ketika kita akan merespon tindakan dari orang lain ke kita. Nah, respon ini ternyata akan sangat berpengaruh guys. Karena apa? Rumusnya tuh gimana mas? Aku tuh lupa. Cik, aku mau ngetes si emas kejadian ditambah respon sama dengan hasil. Jadi kejadian seburuk apapun, kalau misalnya responnya positif, hasilnya juga bisa jadi positif, atau enggak seenggaknya nggak negatif juga gitu. Atau kalaupun negatif nggak parah-parah amat. Misalnya gimana nih? Misalnya gimana maksudnya? Kita coba ambil kasus deh untuk hal ini. Misalnya tadi ditanya, ada yang nanya soal anak kita, kapan dia punya anak gitu. Kalau kita responnya negatif misalnya, ya terserah gua mau punya anak apa, gitu, misalnya kayak gitu. Terus ngegas, ya ngegas gitu, itu kan ya jadi negatif, hubungannya jadi negatif, jadi nggak enak gitu. Tapi saat ditanya, oh kita mah belum punya anak, gimana dikasih sama Allah aja. Terus misalnya dia yang ngegas duluan atau dia yang ngasih saran yang kita tidak inginkan gitu. Nah, kenapa kalian gak jaga kesehatan? Harusnya jangan capek-capek, harus minum ini minum itu segala macam gitu. Ya sebenarnya ya kalau respon positif kita ya balik lagi ya ini aja. Kalau emang kita tahu orang itu menyebalkan ya udah, maksudnya itu simpan dalam hati saja dan iyain dan anggap aja itu saran-saran gitu. Ya emang menyakitkan, kadang-kadang menyakitkan, tapi satu sisi lihat dulu juga orangnya siapa. Kalau misalnya orangnya kita nggak bisa balas balik gitu, akan buruk kalau kita ngegas balik gitu. Ya udah, ya mau nggak mau itu mah disabarkan. Dan pulang, biasanya sih pulang-pulang kita bahas berdua ya. Iya betul. Duh hati-hati ya sama orang itu ya, atau
kita juga lihat baik apakah dia emang sengaja ngomong gitu untuk menyakiti kita atau emang sebetulnya berniat baik tapi caranya salah. Nggak semua orang udah tahu tata krama dan sopan santun yang baik gitu kan, nggak semua orang udah punya keahlian berbicara yang enak gitu. Nah salah satunya kan dari teman-teman yang nonton ini kan juga bisa kita sama-sama upgrade lagi, dan saat orang berlaku buruk ke kita ya udah kita ambil, oh berarti gue jangan kayak gini ke orang lain gitu. Itu sih. Jadi intinya emang ketika ada hal yang buruk terjadi ke kita, entah itu omongan gak enak, sindiran, atau misalnya saran-saran yang menurut kita rasanya tidak perlu disampaikan, satu bisa kita terima, kita katakan menerima dengan lapang dada. Yang kedua, kita tidak membalasnya dengan perkataan yang buruk lagi. Kalau misalnya katakan kita udah gatel banget, ya udah kita mungkin bisa sampaikan bahwa prinsip kita saat ini seperti ini gitu, tentu dengan cara yang elegan, karena ketika kita bisa mengontrol emosi kita, yang memang sebetulnya hanya kita yang bisa mengontrol emosi diri kita sendiri, maka di situ kita yang menang gitu. Kalau misalnya mau pemenang-menang, ya ketika kita bisa meregulasi emosi kita dengan baik ketika ada seorang yang melakukan suatu hal yang tidak mengenakan, sebetulnya kita yang menang. Kita yang katakan kalau misalnya kita rugi, kita nggak akan rugi. Iya, saat kita ngegas marah-marah terus kelihatan jelek di mata orang lain, itu yang justru kita kalah di situ sih. Iya betul. Kalau misalnya kita menang justru saat adalah kita nahan emosi gitu ya, kita belajar dari itu dan ya udah move on gitu. Apalagi kalau emang orangnya kita nggak terlalu dekat dan kita nggak ada niat untuk merubah dia, ya udah ngapain. Kalau misalnya pun orang yang dekat dan kita punya, aduh harusnya dia nggak ngomong gini nih, bahaya nih kalau dia ngomong gitu ke orang lain, pasti orangnya sakit hati, misalnya adik kita yang ngomong gitu atau teman sahabat dekat kita gitu. Ya udah iyain dulu, terus besok kalau ngobrolnya yang udah enak, kita bangun rapport dulu gitu. Kalau rapport kita ke dia udah enak, ya kita sampaikan, bro waktu kemarin kan di dulu ngebahas soal anak aku yang belum punya anak gitu. Jujur aku ngerasa gak enak, jadi hati-hati kalau ngomong orang lain. Nah kalau dia ngotot dan ngomong dengerin, ya udah tinggalin, berarti dia nggak cocok jadi teman baik kita. Karena itu pas banget sama kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk saling mengingatkan kepada kebaikan dan mengingatkan kepada kebaikan dan menjauhkan teman-teman kita dari keburukan gitu kan. Iya, termasuk makanya kita bikin video ini. Nah, jadi udah ya, sebabnya udah tahu ya, sebab kita baper ya karena ngerasa digurui, karena ngerasa dia sombong gitu. Terus yang kedua sebagai penanya, kalau kita yang nanya adalah ya kita cari bahan obrolan lain seperti yang tadi udah dibahas. Dan terakhir kalau kita ditanya ya kita sabar dan kita berusaha menjadi pemenang gitu. Kita berusaha menjadi orang yang lebih dewasa, orang yang lebih bijak gitu. Oke. Itu memang nggak gampang guys. Kita tahu banget kalau misalnya untuk bisa sampai ke situ tidaklah mudah, tapi tetap setiap proses itu sangatlah berharga. So silahkan teman-teman berproses dan menikmati prosesnya sampai akhirnya ketika ada orang yang katakan annoying banget dengan berbagai pertanyaan dan statement yang bikin gak enak, kita bisa legowo dan tetap bahagia. Ya, dan kita sebagai yang penanya pun bisa bikin orang lain bahagia dengan ya kita memberikan pertanyaan yang dewasa dan pertanyaan yang gak cuman small talk yang basa-basi yang busuk gitu, yang berhenti di sana, tapi jadi membangun hubungan yang baik yang panjang dengan orang lain. Itu aja dari kita. Oke, terima kasih.